Oke teman-teman, kembali lagi di channel Bung ARB, channel yang akan memperdengarkan penjelasan warisan leluhur masyarakat Toraja. Khusus dalam konten pada saat ini, kami akan memperdengarkan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan erong yang akan diperdengarkan oleh Bapak Simul Karre. Namun sebelum teman-teman mendengarkan penjelasan dari Bapak Simul Karre, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Dan ingat teman-teman, jika kalian memiliki pertanyaan ataupun saran bagi konten ini ataupun channel ini, jangan lupa dicantumkan di kolom komentar yang tersedia di channel ini. Saudara penonton yang saya hormati dimanapun berada, kita lanjut dengan session berikutnya, yaitu bicara tentang erong. Di media sosial saya menjumpai banyak komentar tentang erong dan pertanyaan-pertanyaan tentang erong. Mengapa erong ada yang terbentuk seperti kerbau, ada yang terbentuk seperti babi, ada yang terbentuk seperti rumah, ada yang terbentuk seperti perahu. Nah, penelitian Pak Dr. Hakim, dosen antropologi budaya di Unhas, mengatakan bahwa saya sudah meneliti erong yang ada di Cina, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan juga Nrekang dan di Toraja. Nah, pada umumnya selain di Toraja, baik di Cina, Hong Kong, Taiwan, dan di Malaysia, bahkan juga yang ada di Nrekang, apapun namanya, tetapi itu tetap berarti perahu. Kalau di Nrekang, kalau saya tidak salah dikatakan pak-pak, tapi itu juga berarti perahu. Lantas beliau bertanya lanjut sama saya, apakah ada hubungannya perahu yang ada di Toraja dengan erong? Nah, saya berpikir dan mengatakan ada. Beliau lanjut bertanya, sudah banyak budayawan yang saya jumpai, baru kali ini saya mendengar bahwa erong yang ada di Toraja ada hubungannya dengan perahu. Penjelasan saya begini, ikan yang bergerak di dalam air namanya berong. Nah, sedangkan lembang atau rakit biasa juga disebut orongan. Nah, itu sebabnya saya mau mengatakan bahwa erong tidaklah berbeda jauh dari kata orong dalam arti renang. Nah, juga kalau dilihat di dalam sastra, umpamanya kalau orang yang mampu diacarakan pada pesta Rambu Solo itu, orang yang mampu, ada ungkapan sastrawan mengatakan, Tedong bonga napo lembang saleko napo orongan sau tondok todolona tondok tengah duk kuapinna tang diroto lelatunna. Nah, itu berarti orongan atau rakit dan perahu atau lembang sama. Nah, kalau sudah digerakkan di dalam air, itu sudah namanya erong. Nah, mengapa saya katakan
saya lebih lanjut bercerita sama beliau bahwa karena erong digunakan oleh orang Toraja di masa lalu sewaktu Toraja masih danau untuk mengantar mayat ke pekuburan atau ke tempat pesemaian yang lebih lanjut. Karena belum ada kendaraan pada waktu itu dan jikalau ditempuh dengan cara renang tidak akan mungkin, apalagi mau jalan kaki tidak mungkin, sehingga di antar mayat tersebut melalui erong. Bahkan sampai di tempat persemayaman selanjutnya itu sudah menjadi kuburan. Nah, itulah yang saya katakan bahwa erong hubungan erat dengan perahu. Nah, karena digunakan sebagai transportasi untuk mengantar mayat dari pulau yang satu ke pulau lainnya. Nah, apakah itu dibawa dari pulau yang lain? Tidak. Tetapi kalau dulunya itu adalah Toraja ini masih terbentuk secara geografis sebagai danau, maka gunung-gunung atau bukit-bukit yang ada di Toraja sekarang adalah pulau-pulau di masa lalu. Dan disitulah para leluhur kami orang Toraja menghuni sebagai penghuni, sebagai tempat tinggal. Nah, tidak heran kalau masa kini, mengapa puncak bukit Gunung Sesean? Mengapa puncak bukit Gunung Rangeri? Mengapa puncak bukit Gunung Sarira? Kalau kita teliti, kita analisa di situ adalah bekas tempat hunian masyarakat masa lalu. Mengapa? Karena tidak ubahnya dengan pulau-pulau semasa Toraja masih menjadi danau. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa erong erat hubungannya dengan perahu, atau bisa dikatakan erong itu adalah orongan atau alat transportasi untuk menyeberangkan mayat dari pulau yang satu ke pulau lainnya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya paparkan.